Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada sesi kali ini saya akan mencoba memberikan insight tentang cara tembus di jurnal Sinta satu dan Sinta 2. Teman-teman sekalian, di jurnal itu kita harus memperhatikan memperhatikan jurnal apa yang menjadi target kita, teman-teman sekalian. Jadi yang pertama kita harus membuka Sinta dulu, karena target kita adalah cara menemukan atau cara agar bisa tembus di Sinta satu atau Sinta 2. Baik teman-teman sekalian, kalau misalnya kita tujuannya untuk Sinta satu untuk Scopus atau ingin mengajukan guru besar atau ingin penyelesaian studi atau apapun, itu bisa lewat Sinta satu. Tapi bagi teman-teman yang mau ke lektor kepala misalnya, atau ada syarat-syarat yang lain, tentu yang harus kita perhatikan adalah bagian source-nya. Ya. Ini bagian sintak Kemendikbud, kita coba cari di bagian jurnal. Ya. Di bagian jurnal ini kita lihat sini source, kita klik jurnal. Ya. Disinilah kita mencoba melihat memfilter Sinta satu dan Sinta 2. Jadi yang muncul adalah Sinta satu atau Sinta 2. Kita mau fokusnya di mana? Kalau religion, religion atau ke education. Saya centang saja teman-teman, saya pilih education ya dengan religion ya atau boleh juga satu. Jadi yang muncul adalah yang Sinta satu 2 yang religion ya. Inilah Sinta satu semua ya teman-teman. Ada educationnya ya, ada hubungannya dengan pendidikan Islam dan ada hubungannya dengan agama. Karena ini bicara rahasia, rata-rata rahasianya teman-teman sekalian, kalau kita ingin terbitkan di Sifta 1-2, jurnal kita pastinya dan tentunya harus berkualitas. Satu rahasia pertama adalah bagi teman-teman yang jurnal Sifta 1, maka harus punya referensi yang bertaraf internasional. Itu salah satu kunci. Yang kedua adalah kita bisa melihat peluang kalau misalnya teman-teman sekalian ada di ini hanya peluang aja ya teman-teman. Kalau misalnya di Jawa jurnalnya otomatis orang akan terpana di Pulau Jawa. Sehingga potensi kompetisinya agak lebih tinggi ketimbang dengan di luar Sulawesi, di luar Jawa maksud saya. Tapi itu tidak menjadi hukum pasti, tetapi kalau kita analisa itu umumnya secara kecenderungan orang melihat jurnal-jurnal di ini. Saya kasih contoh teman-teman sekalian di bagian ini saya pernah menulis di Sinta satu di jurnal Pendidikan Islam ya teman-teman. Kita coba melihat eh, ini salah satu contoh ya. Kita coba lihat di jurnal itu. Intinya teman-teman sekalian, kalau ingin melakukan publikasi, usahakan jurnalnya itu dicek dulu ya seperti apa seperti apa kita cek jurnalnya seperti apa ya. Kalau misalnya dia mau menerbitkan banyak artikel, tentu itu eh, harus dicek. Oh ini berapa periodenya, ini berapa, itu harus dicek dengan matang. Sebenarnya banyak hal-hal yang harus ditinjau rahasianya. Tapi pengalaman saya secara pribadi, kalau jurnal-jurnal yang Sinta 2, Sinta 2 itu potensinya, teman-teman, potensinya Sinta 2 itu, kalau ini Sinta 1 ya teman-teman, ini sudah kuis 1 ya. Jadi ini sudah kuis 1 teman-teman. Eh, Publikasi saya sudah ada di sini Sinta 1, kuis 1 ya maksud saya. Rahasianya teman-teman, yang pertama coba kita perhatikan rata-rata ini ya
Saya lihat kecenderungan, ini kecenderungannya tidak semuanya, kecenderungan jurnal-jurnal yang mau menuju ke Scopus, apakah dia dulunya Sinta 2 ya, yang menuju ke Scopus, kecenderungannya orang-orang pengelola jurnal Indonesia itu melihat kolaborasi internasionalnya. Jadi saya sarankan teman-teman sekalian, usahakan masukkan jurnal penulis-penulis dari luar negeri, kolaborasilah dengan penulis-penulis luar negeri supaya ini kayak seperti ini misalnya, ini kita lihat Saprola Roli itu dari Philippines, ini lagi ada Tamir Set dari Egypt ya, dan ini sifatnya tidak semuanya teman-teman, tapi umumnya potensi karena mereka kan cari yang dari luar negeri, ada yang membeli, ada yang dan sebagainya, karena itu kan mempengaruhi. Semakin banyak, eh, tapi intinya tetap kualitasnya teman-teman harus dijaga. Coba diperhatikan outer guidelines-nya seperti apa, apakah sudah punya punya track record bagus atau seperti apa. Intinya begitu ya teman-teman sekalian. Jadi yang harus kita perhatikan adalah outer guidelines-nya seperti apa. Kita perhatikan, kita download, kita ramu, kita perhatikan sebaik-baik mungkin. Intinya, pengalaman saya menulis di Sinta 1 dan Sinta 2, tapi kan umumnya Sinta 2. Sinta 2 itu saya selalu berusaha kolaborasi dengan penulis-penulis internasional, seperti Malaysia, Singapura, atau Philippines, dan beberapa ya. itu itu penting teman-teman sekalian supaya menaikkan ini tadi, menaikkan reputasi pengelola jurnal. Tentunya substansinya harus kita jaga dengan baik ya, substansinya harus kita jaga dengan baik ya teman-teman sekalian. Jadi intinya diperhatikan author guidelines-nya, tentu tentu itu menjadi penilaian khusus ya. Kita perhatikan skopnya seperti apa ya, so skopnya kita baca dengan baik-baik, kita perhatikan letak kualitasnya ya, itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu rahasia rahasia umum. Kemudian apakah yang berbayar dan yang tidak berbayar, berbayar ataupun tidak berbayar jurnal itu ya, itu tergantung ya pengelolanya seperti apa. Jadi intinya harus ada proses review. Ini kalau saya lihat, wah ini sudah, dulu saya masih bayar, ini sudah Indonesian Dollars itu 12.500.000 rupiah. Dulu saya masih bayar 3 jutaan, 4 jutaan. Sekarang sudah 12.500.000 sita satu. Ini ya itulah perkembangan sama, memang dia sudah Q1 ya. Jadi dulu saya masih nunggu, sekarang sudah Q1 karena mengikut ya. Itu teman-teman harus kita perhatikan jurnal Sinta 1, Sinta 2. Tapi kalau umumnya Sinta 2 itu memang karena masih kurang yang kejar di sana, tentu eh, teman-teman harus eh, perhatikan ya. Kita coba lihat ya, karena pengelola jurnal itu kita memperhatikan ya, kita memperhatikan pola-polanya ya, teman-teman sekalian. Dan jangan usahakan ketika membuat artikel itu harus sesuai polanya. Kalau dia minta pondol, karena kalau sudah pas sesuai apa yang jadi sesuai template-nya dan apa yang sesuai dengan itu kan dilihat oleh reviewer. Kalau dia minta di sini 12 kata, di bawah 12 kata, 12 kata. Jumlah katanya atau poinnya itu diperhatikan, korespondennya, dan lain sebagainya. Dan substansinya ini nanti teman-teman sekalian coba kita sesuaikan. Ya, kita bisa pakai ChatGPT untuk mencek apakah ini sudah sesuai skopnya, ataukah bisa memakai Cloud AI ya, teman-teman. Kalau ini metode sudah ada, ini sudah resultnya, diperhatikan sebaik mungkin referensinya dan semua pernyataan-pernyataan refer itu harus dimaksimalkan dengan baik.
kita coba lihat polanya. Misalnya ini bibliografi ini kan bibliografi ini lumayan banyak ya. Jangan sampai kita punya bibliografi hanya tiga atau empat atau berapa lah 10. Sedangkan saingan-saingan artikel kita itu sudah 10 ya. Ini ada sampai 20-an dan kita coba perhatikan. Ini referensinya Fundamental Islamic Human Primer ini kan rata-rata premium. Ya, artinya artikelnya yang dirujuk itu adalah artikel yang berkualitas. Itu penting supaya reputasi jurnal bisa naik. Dan ini semua bisa di proofreading dengan ataukah dengan sangat mudah kita bisa cek di ChatGPT dari segi penulisannya apakah sudah tepat atau tidak atau ada review-review yang lain yang harus diperbaiki. Memang mm, menulis artikel ini memang perlu kejelian, memang perlu cara untuk mengetahui lebih baik sehingga kita bisa menghasilkan artikel yang sangat sangat potensi untuk terbit di Sinta 1 dan Sinta 2. Sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, yang pertama tentukan jurnal yang akan dituju, apa yang menjadi skop yang pertama. Yang kedua, tentu kita melihat potensinya, kita bisa lihat potensi artikelnya jurnal itu seperti apa. Kalau kecenderungan misalnya Sinta 2 pengen chief editornya ingin penulis luar negeri, usahakan tambahkan nama-nama luar negeri. Yang ketiga, perhatikan betul author guidelines-nya. Yang keempat, coba komunikasi, bersahaja, kolaborasilah orang-orang yang berpengalaman sehingga ada reputasi. Artinya karena pengelola jurnal ini kan ingin juga punya reputasi. Kolaborasilah dengan orang-orang yang punya pakar di bidang itu sehingga dia bisa melihat dan memperhatikan substansi artikel kita. Karena pengelola Sinta 1 2 ingin naik upgrade, misalnya dia mau ke 1, ke 2, ke 3, tentu kualitas artinya harus dijaga dengan baik. Dan ingat, ikuti semua petunjuk reviewer. Apa yang disampaikan reviewer cepat direvisi, cepat disesuaikan agar bisa tembus. Saya rasa itu teman-teman sekalian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Tetap semangat, salam publikasi, dan sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.